ayat 4. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat 4, 5, dan 6 adalah suri tauladan yang ditunjukkan Allah. Allah pertontonkan, Allah tampilkan kepada kita sosok Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Yang kata Allah di ayat 4 sudah ada suri tauladan. Dan nanti di ayat 6, bahkan besok Allah mengatakan sungguh ada pada mereka semua suri tauladan terbaik buat kalian. Nah ini ayah bunda suri tauladan yang jadi model kebanggaan kalau kita mimpin rumah tangga, kemudian ketua RT bilang bahwa kita akan bikin lomba rumah tangga yang paling ideal, rumah tangga model percontohan. Kayak rumah tangganya Bapak Fulan tuh bagus banget. Nah kalau Pak RT ngomong gitu, buat girang. Dalam se-RT rumah tangga kita jadi model. Apalagi kalau udah tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Nah ini ada model tingkat dunia akhirat ini. Kayaknya udah tembus langit nih modelnya. Nah model ini dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala ada pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, keluarganya, orang-orang beriman bersamanya, dan mereka punya ketegasan, nggak bingung antara mencintai Allah atau mencintai dunia. Bahkan mencintai Allah atau keluarga, mereka jelas. Dan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Bahkan kalau anak sendiri, keluarga sendiri, pilihannya jadi musuh Allah atau jadi kekasih Allah. Kalau mereka musuh Allah, udah nggak berguna, tinggalin. Dan itu yang dikasih contoh sama Allah, jadi model ketegasan. Dan itu lagi belajar soal Al-Mumtahanah ya bunda, seperti Allah lagi tunjukin kepada kita. Ayat-ayat ini lagi kita pelajari, Allah tampilkan kepada kita Iran yang sudah 47 tahun di embargo, ngelawan raksasa dunia yang namanya Amerika, ngelawan Israel, nggak ada takut. Meskipun diblokade, meskipun ekonominya dihancurkan, meskipun seluruh dunia harus murung. Tapi Masya Allah, ini ayat kayaknya lagi hidup lagi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala pertontonkan sama kita semuanya. Kejadian Iran lawan Israel dan Amerika. Jadi maknanya nggak usah takut kalau Allah bersama kita. Jadi kemarin Usbab baca tulisan sebuah analisa, kalau kalian googling berapa harga mata uang Iran di hadapan US dollar, nilainya 0,00. Jadi mata uangnya nggak berarti. Dari sejak dulu tuh ayah bunda, 40 tahunan. Kenapa? Karena di pasar dunia Iran diembargo. Tapi Masya Allah, mereka punya minyak salah satu yang terbesar di dunia. Mereka punya teknologi rupanya. Mereka punya makanan, mereka punya industri, mereka punya segala-galanya. Dan ini pelajaran nih buat kita. Biar dunia ngecam, seluruhnya ngepung, doanya ini diajari sama Ibrahim, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Jangan kami jadi sasaran tembak, sasaran fitnah bagi orang-orang kafir ya Allah. Waghfir lana Rabbana, ampuni kami ya Rabb kami. Dan pelajaran buat usbab, buat ayah bunda semuanya. Begitu keluar dari sistem musuh, menurut orang prihatin, tapi malah berkecukupan, ayah bunda. Berkelimpahan kalau lagi bareng Allah. Tapi kalau masih pakai ikut sistem musuh, nanti susah. Nah, pelajaran buat usbab dan ayah bunda semuanya, nggak boleh kita ini lemah di hadapan musuh, nggak boleh. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah harus kuat. Harus punya kekuatan. Kuat apanya? Kuat prinsip hidupnya satu. Jadi hidup buat Allah aja nggak bisa ditawar itu. Kuat apanya lagi? Kuat ibadah. Muslim, muslimah, mukminah harus kuat ibadah pada Allah. Kuat secara ekonomi, kuat secara politik, kuat secara hukum, kuat segala semua sistem kehidupan harus punya kekuatan. Nggak boleh lemah. Kuat secara pendidikan, kuat secara ilmu pengetahuan, teknologi harus kuat. Jangan lemah atau dilemahkan. Jadi ayah bunda siapin hidup diri kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita harus kuat segala-galanya. Jangan lemah. Kalau ngelihat ada musuh punya punya kecanggihan dalam bidang hukum, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, harus niat kalahkan. Nggak boleh jadi sasaran kelemahan. Kenapa? Karena sudah disebutkan sama Rasulullah SAW. Ayah bunda nanti cari PR dalilnya. Tada'a lakumul umam. Kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Nanti kalian bakal diperebutkan oleh banyak bangsa. Seperti orang yang pada kelaparan lagi berebutan makan di atas nampan. Lagi makan bareng-bareng nampan, orang-orang lapar berebutan. Apalagi kalau santri. Kalau makan liwet, cepet-cepetan makan. Nanti, kata Rasulullah, kalian bakal dikerumunin sama musuh. Musuh pada berebutan, seperti orang kelaparan pada berebutan makan. Para sahabat yang Masya Allah beberapa kali menang perang tuh kaget. Nggak dengerin Rasul ngomong begitu. Amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasul. Apakah waktu itu kami jumlahnya sedikit ya Rasul sampai kita dikeroyok rame-rame gitu. Lah, enggak kata Rasul. Bal antum kasir. Bahkan saat itu kalian jumlahnya banyak banget.
Walakinnakum kagusa isai. Tapi kalian itu seperti buih di lautan. Buih di lautan nggak usah diapa-apain, ketiup angin aja hilang. Habis terus. Kenapa bisa begitu ya Rasul? Karena kalian kena penyakit saat itu. Penyakit apa? Penyakitnya namanya wahan, kata Rasul. Apa itu wahan? Ditanya Rasulullah oleh para sahabat. Penyebab wahan penyakit kronis itu cuma dua sebabnya. Hubbu dunia wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan kalian takut banget sama mati. Gara-gara cinta dunia sama takut mati, maka kalian nggak ditakutin lagi sama bangsa-bangsa lain. Tapi Masya Allah, hari ini kita ngeliat tuh, bangsa Iran udah diancam-ancam sama Trump, kirim pasukan darat kalian. Sedap. Dan itu yang membuat orang Israel, Amerika bingung-bingung. Bagi mereka kematian itu menakutkan, tapi bagi Muslim, mukmin yang tegar, yakin sama Allah, mati itu malah asik. Dan itu yang disebut Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Nggak usah terlalu mencintai dunia, ayo benar. Ini pesan juga buat bos-bos sendiri. Jangan juga takut sama mati. Kalau hidup kita mati kita buat Allah, wah itu mah nikmat juga. Dan tadi itu kata Rasulullah, kalian bakal dikeroyok oleh banyak bangsa. Meskipun jumlah kalian banyak, tapi kalian punya penyakit kronis waktu itu. Hingga kalian lemah. Penyakit kronisnya adalah cinta dunia dan takut mati. Dan karenanya ya Bunda, ayo mulai. Jangan sampai kita jadi sasaran tembak musuh. Doa kita di ujung surah Al-Baqarah sering kan kita baca doa. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Wa'fir lana, ampuni kami ya Allah. Warhamna, rahmati kami ya Allah. Anta maulana, engkau sembahan kami, engkau Rabb kami, engkau Tuhan kami. Ansurna alal qaumil kafirin. Tolong kami menghadapi orang-orang. Dari ayat 5 surat Al-Mumtahanah, juga penghujung surat Al-Baqarah, kita tahu bahwa ada satu hukum yang Allah gariskan. Apa satu hukum atau sunatullah yang Allah gariskan? Kalau menyembah Allah saja, maka kalian akan kuat dan musuh-musuh akan lemah. Tapi kalau ada ilah, ada Rob selain Allah, pasti kalian kalah sama musuh. Sebab ulang nih kalimatnya, biar ayah bunda ngeh, paham. Dari Al-Mumtahanah ayat 5, Al-Baqarah ayat terakhir, ada satu hukum kepastian yang Allah tuliskan. Apa itu? Kalau kalian hidup untuk Allah saja, pasti kalian kuat dan musuh bakal Allah lemahkan. Tapi kalau kalian punya ilah selain Allah, maka pasti kalian lemah dan kalian bakal dikalahkan sama musuh. Pasti. Masih nggak percaya juga? Nah, cari dalam surat Fatir, surat 35. Ayat-ayat awal disebut sama Allah. Belum sampai ayat belasan. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Siapa yang ingin memperoleh kemuliaan, maka kemuliaan itu seluruhnya milik Allah. Surat Fatir, surat 35. Ayat-ayat awal belum nyampe belasan. Man kana yuridul izzah, siapa yang pengen kemuliaan, kekuatan. Falillahil izzatu jami'ah.
maka kemuliaan hidup, kebahagiaan, kekuatan, kekuasaan, itu semuanya milik Allah. Jadi kalau pengen kuat, nggak jadi sasaran tembak, sasaran keroyokan musuh, simple. Taat sama Allah, tegakkan hukum Allah, nanti kuat. Bahkan kekuatan itu menggetarkan, menakutkan. Seperti kita pernah belajar pasukannya Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah menghadapi 200 ribuan pasukan Romawi. Pada jumlahnya Khalid bin Walid dengan pasukan muslimin nggak nyampe 3.000. Nggak masuk akal. 3.000 melawan 200 ribuan. Tapi sama seperti nggak masuk akalnya Iran ngadepin Amerika. Orang-orang sampai kaget-kaget. Strategi perang apa nih yang mereka miliki? Terus Bob sampai sekarang senang benar tuh kalau ngedengerin analisa-analisa perang Iran. Wih, canggih Iran. Padahal teknologinya, Masya Allah. Amerika dengan gampang ngomong, nggak nyampe seminggu, bakal kami bumi hanguskan. Ini Masya Allah, udah sebulan lewat. Hingga pokoknya dia ngomong di Kongres, pokoknya sampai 60 hari. Pokoknya bohong mulu Donald Trump tuh, nggak kelar-kelar. Jadi bingung seperti Jalut ngadepin Daud. Jadi kecil, Masya Allah, lemah kayaknya, tapi pinter, cerdik, keren. Balik ya, ayah bunda tadi hukum yang Allah tetapkan. Jadi kalau kita pengen kuat, ayah bunda, hidup mati kita buat Allah aja. Nanti Allah kuatkan kita, musuh-musuh juga takut gendak. Pasti Allah lemahkan. Tapi kalau hidup kita masih nyari selain Allah, antar lemah. Banyak yang dihadapkan hidupnya sama riba aja udah takut. Hidupnya dihadapkan sama suap aja udah takut. Habis gimana Bob? Kalau saya nggak nerima suap, ntar saya nggak dapat jabatan. Nanti saya dikucilkan. Nah, takut pasti kalian lemah. Karena kalian hubud dunia, cinta dunia. Menegakkan hukum, sama orang lain galak kalau kita penegak hukum. Tapi sama diri sendiri, sama keluarga enggak. Apalagi sama kronik enggak. Kalau begitu bukan karena Allah. Jadi itu karena hubud dunia, cinta dunia dan takut mati. Hmm. Nah itu satu pelajaran ya Bunda. Dari satu hukum sunatullah yang Allah tetapkan. Kalian hidup, kita hidup buat Allah, maka bakal dikasih kekuatan. Dan musuh-musuh langsung ketakutan. Tapi menariknya ya Bunda. Baik dalam surah Al-Mumtana maupun ujung surat Al-Baqarah ada kalimat wafir lana Rabbana. Ampuni kami, Wahai Rabb kami. Kalau di ujungnya Al-Baqarah, wa'fu anna, wafir lana, warhamna. Ampuni kami ya Allah, wa'fu anna, ampuni kami, wafir lana, maafkan kami, warhamna, rahmati kami. Kenapa ya ngadepin musuh kok perlu minta ampunan Allah? Tahu nggak sebabnya itu? Karena boleh jadi Allah kuatkan musuh kita, ngadepin kita, ngalahin kita karena dosa yang kita kerjain. Banyak di negeri kita ini hukum yang aneh-aneh. Kenapa ya itu kasus skandal segede gitu masa nggak kelihatan? Kok nggak pernah dibongkar? Sering nggak ya Bunda nanya gitu? Apalagi kalau obrolan di warung kopi ini. Waduh, segala-gala diobrolin.
Kenapa ya hukum segede gitu, kasus segede gitu nggak kelihatan? Skandal seluruh Indonesia tahu. Kenapa itu pada pura-pura nggak tahu? Jawabannya karena kartunya udah kepegang. Takut boroknya kebuka. Oh, rupanya musuh kuat karena dosa kita. Maka kalau tadi doanya Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana. Ampuni kami ya Allah. Dan ayah bunda, tahu nggak kalau dosa itu membuat segala-gala ketutup? Pernah dengar hadis man lazimal istighfar, siapa yang rajin istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kalau hidupnya sempit, Allah kasih jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Kalau dia punya banyak masalah yang menggantung di kepalanya, faraja, Allah hilangkan semua masalahnya. Waradaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah rezekikan dia jalan dari jalan yang tidak pernah dia duga. Banyak orang yang kayaknya nyari duit gampang banget ya benar. Sampai banyak orang iri karena dia pinter, karena dia profesional, karena dia canggih. Tapi ayah bunda pernah ketemu nggak orang yang dulunya pinter banget nyari duit, eh buntu, bokeh, bokeh-bokehnya, pernah ketemu nggak dalam hidup ayah bunda? Sampai kita bingung, dulu perasaan di sekolah dia pinter banget ya. Tahu nggak ya bunda? Bukan karena otak kita yang bisa membuat kita dunia berpikir, bukan karena kecanggihan dan kejeniusan kita. Kalau Allah tutup, nggak ngerti tuh dia nyari jalan. Maka kata Rasulullah, siapa orang yang rajin istighfar, minta ampun sama Allah, maka kalau sempit bakal Allah lapangin. Kalau hidupnya dirundung sama banyak masalah, masalahnya Allah singkirin. Dan rezekinya Allah alirin buatnya dari jalan tidak terduga. Oh, kita jadi ngerti. Rupanya kalau ada kalimat setelah, ya Allah, jangan kami jadi sasaran tembak musuh-musuh kami, ya Allah. Dan ampuni kami, wahai Rabb kami. Kenapa minta ampun? Karena nanti bakal Allah buka semuanya. Kita bisa jadi berpikir jernih lagi, bekerja dengan cara baik, dan semuanya jadi normal. Jadi, oh, itu kalimatnya yang pelajaran kedua pagi ini buat Gus Bob dan Ayah Bunda semua. Kalau banyak dosa, semua mau ketutup tuh, ya Bunda. Sampai skandal segitu terangnya, seluruh orang tahu, bagi dia nggak bisa dibuka. Wafir lana, ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Jadi pelajaran pertama, harus kuat kita. Dan kekuatan itu milik Allah saja. Tidak boleh kalah sama musuh dalam semua aspek kehidupan. Terus yang kedua, harus minim dosa, minim maksiat. Kalau bisa zero maksiat. Dengan cara apa? Banyakin istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dua step ini sudah dilakukan ya Bunda, maka ngerti kita innaka antal aziz. Tadi itu kemuliaan milikmu ya Allah, keperkasaan milikmu, kekuatan milikmu, maka sungguh yang maha perkasa hanya Engkau. Udah nggak ada lagi yang ditakutin. Maka apa sih dunia ini yang nggak dikuasai sama Amerika dan Yahudi, Israel? Apa yang nggak dikuasai? Semua mau dikuasai sama mereka. Tapi Masya Allah, melawan sistem segede gitu, nggak ada takutnya. Kenapa?
Karena nggak ada yang besar, hanya Allah Akbar. Yang besar cuma Allah. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang perkasa, cuma Allah Al-Aziz. Terus baru ngerti kita Al-Hakim. Setelah udah nyobain semua gaya hidup, semua ideologi, semua hukum dicobain. Rupanya yang paling bijak, yang paling pas dunia akhirat hanya keputusan dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati para bunda yang masih membenci poligami, hati-hati. Tidak menerima keputusan Allah itu hati-hati. Ini kenapa pada ketawa nih bunda? Tuh ayah saya di rumah langsung ngasih jempol begitu poligami ya. Jadi semuanya yang Allah dan Rasul tetapkan itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Bahkan bagi orang yang kalangan top sekalipun, ayah bunda, kan banyak tuh orang untuk bisa hidup bagus, nyobain berbagai macam diet. Ada yang melakukan intermittent fasting. Barangkali ayah bunda ada yang ngerjain. Ada yang ngelakuinnya autophagy. Jadi bisa 20 jam sampai 72 jam. Nggak makan. Ada yang nyobain macam-macam deh. Diet keto, diet macam-macam. Tapi ada orang usianya udah 70 tahunan. Ayah bunda tahu dulu nih superstarnya dunia. Namanya Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Banyak aktor laga kayak Sylvester Stallone, kayak Arnold Schwarzenegger. Ini kayaknya kalau nyebutin nama-nama mereka seumuran sama ayah bunda barangkali. Dulu badannya bagus, sekarang udah nggak bagus lagi. Sekarang masuk Jackie Chan, udah nggak bagus lagi. Ini yang usianya udah 60 tahun ke atas. Tapi Van Damme sampai sekarang badannya masih bagus. Masih atletis. Diwawancarai, bagaimana cara ngejaga badan sampai segininya? Usia udah lanjut. Jawabannya tuh nanti ayah bunda cari di TikTok ada, di YouTube ada. Jawabannya adalah aku sudah mencoba berbagai macam diet. Ini kelas dunia nih, orang kelas dunia. Semua diet sudah aku lakukan. Dan diet terbaik adalah diet yang dilakukan oleh Muhammad. Dia sebut tuh, yang dilakukan oleh Muhammad. Kita nih masih nyari yang lain-lain. Masih pengen nyari nyobain ini, nyobain ini, nyobain ini. Padahal selalu Allah dan Rasul ngasih yang terbaik. Ngasih yang terbaik buat siapa? Ya buat kita semuanya. Dan nah nyambung itu ya bunda, Rasul pun juga bilang bahwa sholat malam yang terbaik adalah sholat malamnya Daud. Dan puasa terbaik adalah puasanya Daud. Cari sama ya bunda ya. Jadi kalau kata tandem diet yang terbaik adalah diet yang dilakukan oleh Muhammad, Rasulullah SAW bilang bahwa sholat yang terbaik, sholat malam terbaik adalah sholatnya Daud. Nanti cari itu hadisnya. Gimana sholat malamnya Daud alaihissalam. Dijelasin sama Rasul. Dan puasa terbaik adalah puasa yang dilakukan oleh Daud. Itu yang disebut saum Daud. Nah, ya bunda, kalau pengen ngerasain diet yang terbaik, udah dikasih tahu tuh sama Rasul. Puasa Daud, kerjain, lakukan. Dan ingat ya, innaka antal azizul hakim. Pilihannya Allah udah yang membuat kita akan jadi kuat. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya akan membuat kita menjadi orang-orang yang paling bijak. Semoga Allah rahmati kita semuanya ya bunda. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Kita selalu sehat ya. wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah wabarakatuh. khairan kasiran.